Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi kulit dia mati, dia kedorongan ke atas mati, diganti kulit baru. Itu biasanya siklusnya tuh lumayan cepat, Franky. Iya. Kalau udah makin tua, siklusnya tuh makin lambat. Nah, itu. Akhirnya yang mati Lebih sama cepat. yang itu lebih banyak yang mati. Nah. Akhirnya makin tipis. Itu salah satu penyakit yang paling umum dikeluhkan orang tua yang di atas 50 tahun, itu adalah gatal kulit. Dan kalau dilihat di kulitnya tuh kalau dilihat kecil-kecil sepertinya kayak ada seperti bersisik, agak seperti bersisik, ada begusik. Nah, dan itu kering, kelihatan kering. Dok, saya mau nanya sama Dokter Jaya. Orang ya, kalau makin bertambah umur, sebenarnya bagusnya berat badannya dia bertambah atau berkurang atau tetap aja? Begini, ada satu yang kalau orang usia makin tua itu ada sesuatu yang berubah, yang kita kenal dengan sarkopenia, Franky. Orang Jadi, mana tuh, Dok? Itu apa? Sarkopenia itu apa? Ototnya menyusut. Oh, itu ini kondisi. Ya kondisi. Jadi kita kan misalnya orang waktu masih muda, wow, binaraga ininya pada gede. Otot itu namanya mengecil karena usia. Sampai akhirnya yang paling parah adalah otot paling besar itu kan di paha sama di betis. Itu mengecil sehingga orang tuh rentan jatuh. Makanya orang tua seringkali jalan itu agak keseloyongan. Terus ini sedikit jatuh, gampang jatuh gitu. Saya pikir yang seloyongan tuh karena kayak saya, Dok. Oh enggak, itu saraf kejepit. Enggak. Jadi dia kan, bukan gara itu, tapi ototnya lemah, Franky. Oke. Nah itu nggak lepas. Kalau laki-laki itu terjadi karena testosteronnya turun. Testosteronnya turun, ototnya lemah, akhirnya ini gampang jatuh. Tapi kalau laki-laki kalau jatuh biasanya sih nggak gampang patah. Kalau perempuan yang jadi masalah dia gampang patah karena osteoporosis. Jadi tulangnya keropos, ototnya lemah, dia nggak bisa nopang berat badan. Akhirnya dia jatuh. Nah jatuh biasanya bonggol tulang pahanya itu patah, sehingga ya harus diganti bonggol sama bonggol besi. Tapi buat laki-laki, kalau laki-laki kurang. Nah sekarang pertanyaan, kenapa perempuan lebih banyak yang keropos daripada laki-laki? Ya kalsiumnya kemakan. Kalsiumnya kemakan sama anak-anak. Pada waktu dia melahirkan, dia hamil, ditarik tuh kalsium dari tulangnya keropos. Dia tarik kalsium dari giginya bolong. Makanya selama orang hamil biasanya harus ke dokter gigi supaya giginya nggak bolong. Tapi udah gitu dia harus minum. Kalau sekarang kan orang hamil kata disuruh minum susu yang high kalsium tuh, supaya ngembaliin kalsiumnya. Supaya makan kapur lah, Dok, ya. Ya. Dok, saya tuh pernah coba tanya sama si dokter AI. Kalau laki-laki kurang testosteron, makan testosteron. Ternyata kan ada yang jual hormon testosteron, Dok. Ternyata tuh ada efek sampingan. Efek sampingnya malah testosteronnya makin rendah. Karena itu namanya ada feedback negatif. Karena kita makan dari luar testosteron, badan itu bilang testosteron cukup, kurangin produksi. Malah produksinya berkurang, makin parah. Iya, jadi artinya di sini kan konyol banget gitu kan? Nggak konyol, makanya kalau minum hormon gitu harus dengan petunjuk dokter. Nggak, saya lagi berpikir. Dokter cuma nambahin sampai sebatas tertentu, jangan sampai feedback negatif seperti begitu. Saya lagi berpikir gini, Dok. Kita kasih satu rangsangan di mana supaya otak mikir kita kekurangan testosteron. Enggak, gampang. Olahraga. Makanya orang kalau olahraga orang tua kan fitness nih. Saya juga udah mulai fitness, Franky. Iya. Nyewa PT. Ya kan? Ke rumah? Enggak, pergi ke fitness.
Ke sana, yang pertama kali diajari apa? Perkuat otot paha sama otot besi. Ini tangan, kaki dulu, karena ini masanya besar. Karena usia dia udah mulai mengkeret. Nah itu harus digedein. Nah pada saat kita latihan otot paha membesar, testosteron otomatis naik kok ini. Oh gitu. Berarti saya sih sempat dokternya tahu kan sempat bayar PT, Pilates, tapi mahal ya. Pilates tuh 1 jutaan per kali datang. Murah lah, sekolahnya lama Franky. Tanya gitu coba. ya? PT-nya tanya sekolahnya berapa lama? Lama Franky. Oh. PT itu gunanya bukan buat ngajarin kita bergerak, tapi memaksa kita supaya kita sampai sakit. Tahu nggak? Pertama kali saya ikut fitness. Jadi saya udah tua begini baru fitness. Fitness, habis selesai fitness, padahal gerakan cuma 5. 3 hari badan pegal semua Franky. Terus nggak lagi kan? Oh lagi, salah lagi. Oh pegalnya sakit loh, bukan pegal, sakit tuh nih. Buat saya tuh Hari kedua sakit, ketiga sakit, hari keempat baru hilang. Buat saya tuh problemnya bukan soal itu dok, waktunya Enggak, susah. fitness itu ya, di fitness itu nggak lama kok Franky, paling 1 jam. Ya tapi kan bisa, yang satu kan, ya anterin ke mall sini. Iya. Itu lebih bahaya dok. Kita melanggar sedikit, nggak nganterin ke mall celaka. Bisa 1 malaman diomelin. Oke, nah sekarang dok. Jadi dokter Jaya kan ngomong masalah orang-orang yang sudah beranjak usia senior lah dok ya. Iya. Usia senior, karena batasan tua itu kan susah. Udah naik sekarang 72 Franky. Nah itu dia batasannya kan, kita bicara artinya golongan umur lah dok sekarang dok. Ya. Kalau kita nggak bicara lagi tua, karena banyak orang yang fisiknya masih segar. Nanti saya ajak teman saya dok, seumuran sama saya, beda setahun, dia setahun lebih tua tapi seangkatan sama saya. Rambutnya kalau saya kan asli nih, cuman kalau dia uban dikit saya cabut gitu kan. Dia itu rambutnya udah putih semuanya, tapi dia badannya masih lebih fit daripada saya, larinya masih kuat. Ya jadi artinya saya cuma nanti kalau bisa saya mau ajak dia ngobrol di kita nih, gimana sih supaya bisa kondisi kayak gini. Padahal setahu saya dulunya dia pegawai di bank gitu kan. Nah sekarang yang tadi dokter Jaya sebutin ada orang tua, kita pakai golongan umur aja dok. Enggak. Itu gini, kalau zaman dulu tuh ada namanya separuh baya Franky. Separuh baya. Separuh lagi apa? Separuh tua. Separuh baya itu 50 tahun Franky. Oke, artinya 50 tahun, deket-deket 50 tahun ke atas gitu, atau ke atasnya gitu ya. Nah itu biasanya kalau yang namanya separuh baya itu udah saatnya kita tuh udah di puncak-puncak karir lah. Kalau itu udah jadi direktur atau apalah gitu loh. Saya kan udah menjelang pensiun tuh. Saya udah nggak bisa naik pangkat lagi dok. Jadi ya supir akap ya udah mentok tuh dok. Nah jadi ini dok, kita bicara tadi ya separuh baya ataupun menjelang 50 dan seterusnya nih dok ya. Itu orang udah mulai banyak ngontrol sana ngontrol sini. Kayak tadi teman saya kan angkatan 76, Frank, gue kan mesti suka kontrol. Saya tanya, lu suka kontrol apa lu harus kontrol? Ternyata harus dok. Dia nggak suka kontrol itu. Nah, kontrol apa nih? Nggak, tadi dia bilang kontrol gudang kan? Nggak, dia tadi bilang dia ada saraf. Saya juga punya saraf. Setiap orang kan punya saraf dok ya. Dia bilang saya ada jantung. Kalau nggak ada jantung mati lah. Nah itu dia, makanya kita tuh harus perbaiki bahasa Indonesia kita dengan lebih baik dok ya. Kayak dokter sering ngomong kacang-kacangan, daging-dagingan. Harusnya itu berbagai jenis daging, berbagai jenis kacang. Karena kalau kacang-kacangan tuh dari plastik dok. Kalau daging-dagingan itu yang dibikin dari lilin. Nah, sekarang kalau untuk si orang-orang ya 50 atau lebih ini dok, kan udah mulai banyak tuh. Yang tadinya saya tuh percaya begini, kita penyakit itu sebenarnya ada terus-terusan. Nggak tahu ya benar apa enggak ya. Contoh nih dok, saya pernah kecelakaan motor cukup parah. Ya karena saya kalau bawa motor zaman dulu, motor saya kan lumayan gede cc-nya. Sampai istilahnya
berantakan dah badan. Setelah itu sembuh, nggak sakit lagi. Ya nggak cepat-cepat orang, kalau sel itu lumayan cepat sih, karena Jakarta zaman dulu kan sepi. Nggak kayak sekarang. Sekarang begitu sampai angka 40 km per jam, kayaknya udah kenceng banget gitu kan. Dulu 3 digit masih di jalanan masih bisa tuh. Nah, ternyata setelah sekian tahun, penyakit itu yang kemarin kita rasain udah selesai, muncul lagi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, penyakit itu pada saat kita sudah terkena penyakit ataupun gangguan, itu cuman laten jadinya, Dok. Suatu ketika akan muncul lagi. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Jadi ada teori saya, ada kemungkinan benernya, ada benernya juga ya. Iya. Nah, atau ada satu lagi yang memangnya belum muncul, Ya muncul. muncul. Nah itu namanya, itu kalau di kedokteran ada namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Jadi penyakit yang baru muncul setelah kita usia tua. Apa yang paling banyak? Itu kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Dia curang tuh, Dok ya. Nunggu sampai tua. Kalau mau Nah berani itu mah. baru mulai itu 40-an biasanya. Tapi sekarang itu ada kecenderungan makin muda, Frankie, karena gaya hidup. Dan makanannya juga makin berubah sih. Makanan, kurang gerak, pokoknya hidup nggak sehat lah, belum polusi segala macam, sehingga itu bisa muncul lebih awal. Kemarin lebih awal lagi gara-gara COVID. COVID tuh membuat orang yang dulu baru serangan jantung, stroke itu 60 tahun, sekarang kadang-kadang 20 tahun udah stroke, 20 tahun udah mulai kena serangan jantung. Ada orang-orang yang paling muda yang pernah saya otopsi itu 26 tahun. Udah meninggal lagi, Dok ya? Jantung, serangan jantung. Oh. Ya, jadi itu sekarang ada kecenderungan makin muda. Tunggu dulu, 26 Mudah lah. diotopsi. Itu memang harus diotopsi? Bukan, dia mendadak di kantor dia jatuh, ambruk. Oh. Ya langsung orang pikir kan Artinya, jangan-jangan dia mabok di atau usia, mungkin kena di usia racun yang bukan di usia yang bukan wajarnya orang meninggal, dan meninggalnya di mendadak. tempat yang tidak semestinya. Kalau dia sakit dulu di rumah apa segala macam, itu mungkin kita udah ya memang sakit-sakitan gitu. Ini enggak, seger gitu loh. Itu diotopsi dan ternyata itu umur 26 sudah terserang jantung. Ya. Ternyata pembuluh darahnya udah pada mampet banyak. Dan sekarang kecenderungan kalau di dalam statistik ya, itu memang menjadi makin mudah setelah ada pandemi COVID, Frankie. Kita nggak tahu apa sebabnya. COVID itu menyebabkan penyakit-penyakit yang degeneratif itu muncul lebih awal. Mungkin karena ketahanannya dihajar habis-habisan, Dok ya, waktu COVID. Ya kita nggak tahu, bisa jadi karena infeksi virusnya. Ada beberapa orang mencurigai juga mungkin gara-gara vaksinnya atau apa, kita nggak tahu. Masih belum ada elaborasi, Frankie. Tapi kan, Dok, yang jelas nih, Dok ya, kalau saya perhatikan ya, kulit kita makin lama makin Tipis. betul, makin tipis. Betul, makin tipis. Ya. Makanya saya waktu kemarin itu kan satu kali kan saya kan saya bilang tuh kena eksim kan ya. Gua tol di sini, tapi itu ketahuan eksim. Akhirnya si dokter itu bilang itu karena kulit saya sudah mulai kurang lemak. Dikasih minyak babi nggak boleh. Kamu mesti jadi orang ngirian, Frankie. Iya kan, kalau orang di itu kan biasanya kan kasih lemak binatang, Dok. Enggak, kalau di irian sana dikasih di minyak babi, Frankie. Itu saya nanya, kenapa dikasih begitu? Supaya nggak nyamuk, ya kan? Nah, menghindari nyamuk. Ah iya. Nyamuknya nggak kesukaan. Nah, akhirnya saya sekarang pakai sabun mandi yang ada olive oilnya. Ya. Itu sekarang sih udah nggak pernah lagi nih. Tapi memang benar tuh jago tuh dokter. Dia dokternya dokter online lagi. Gaya banget nih. Karena males ke dokter tuh kalau yang offline nih. Saya tuh rada nggak ini karena nunggunya lama. Ya enggak lah. Pergi ke poliklinik. Kita mesti pergi naik mobil dulu ke rumah sakit, ke rumah poliklinik. Bokar juga bisa, nggak usah naik mobil, Frankie. Nggak punya aplikasinya. Terus sampai sana daftar, nunggu ketemu dokter. Kadang-kadang saya mau balas dendam, Dok. Saya sudah dari rumah sekian jam,
Nunggu Baru- sekian jam lagi, begitu ketemu dokternya cuma sekian menit keluar. Saya mau balas dendam, udah dok saya di tempat dokter aja 1 jam. Nggak boleh dok disuruh Kalau perlu keluar. kamu datangnya telat dibandingin dokternya. Kamu datang dokter udah pulang, ayo gua balas lo gitu. Iya itu. Itu loh. Tapi itu rugi. Nah jadi penyakit degeneratif itu kan, ya eksim termasuk nggak dok? Enggak. Enggak. Itu Tapi- penyakit kulit. Tapi si kulit Kalau kulit gatal iya. Orang tua banyak yang gatal loh kulit tipis ini kan memang dasarnya karena kurang lemak ya dok ya. Tapi gatalnya tuh sama nggak dengan eksim yang tadi dokter sebutin? Enggak, rada beda. Begini, sekarang pertanyaannya begini, benar nggak kulit itu makin tipis? Ya secara teori nih dok ya, kan kulit setiap berapa hari sekali kan hancur. Ya bukan hancur, itu kayaknya dramatis banget hancur. Ya Kayak perang aja. kan, Itu namanya turnover. ya. Jadi kulit Hmm. dia mati, dia kedorongan ke atas mati, diganti kulit baru. Itu biasanya siklusnya tuh lumayan cepat, Franky. Ya. Kalau udah makin tua, siklusnya tuh makin lambat. Nah itu. Akhirnya yang mati Lebih sama cepat. yang itu lebih banyak yang mati. Nah. Akhirnya makin tipis. Karena produksinya kalah cepat kan gitu, kira-kira kan dok ya. Yang salah satu penipisnya gini, ini kan di atas ada keratin yang jaga supaya kita nggak banyak penguapan. Di bawahnya itu sel kulit epidermis. Nah, ke bawahnya itu di situ di batasnya itu ada barrier lemak. Nah, lemak itu dihasilkan sel-sel lemak di situ. Nah, itu dia menjaga supaya kita punya kelembapan kulit itu terjaga karena adanya lemak itu. Isolator. Ya, ya. Nah, itu kita jadi lembab, makanya kita kulitnya kenceng kan. Tapi juga dengan bertambahnya usia, kita punya kolagen makin lama makin berkurang lagi. Kolagen itu adalah serat-serat yang bikin dia kulit jadi kenceng. Apa? Serat-serat dok ya. Ya, serat. Tapi saya pernah belajar kan waktu di SMA ada yang namanya turgor sel katanya dok. Kalau turgor sel kita makin tua juga menurun. Ya itu yang bikin dia, karena keriput juga. kolagen sama elastin itu jaringan ikatnya itu berkurang. Lemaknya juga berkurang. Sehingga yang kelembapan kulit ini gampang uap. Oh, jadi makanya si dokter kulit tadi suruh saya pakai yang banyak Olive lemaknya, oil. olive oil. Nggak, itu pemilihan saya sendiri. Karena kan sebenarnya kan sabun mandi banyak. Ngomongnya ada moisturizer segala macam gitu kan. Tapi waktu saya ke apa sih, supermarket, kalau nggak salah saya belinya nggak di toko obat. Saya lihat ini ada yang menarik nih. Walaupun bau olive oilnya kalah wangi sih kalau sama minyak sabun-sabun modern ya. Ini juga sabun cair modern kayak merek-merek yang lain. Cuman saya lihatin di sini mengandung olive oil cukup banyak, ya udah cocok sih. Ya, ya gini, banyak ya orang itu karena salah satu netizen kita tuh ada yang nanya orang tuanya itu sudah tua, dia gatal melulu, gatal udah berobat kemana-mana kagak baik-baik. Gatalnya bukan di sini kan? Enggak, bukan. Kalau ini mau dapat duit. Iya, Tapi ini gatal ke seluruh tubuh. saya sering tuh. Nah dia tanya apa sebabnya dan bagaimana caranya paling kurang merawat supaya itu nggak gatal. Karena salah satu efek dari gatal itu ada seperti kayak lingkaran setan, Renggi. Gatal, digaruk makin gatal, terus akhirnya sampai lecet sampai luka-luka. Ya, tapi kan si eksim juga bisa seperti itu dok ya? Bisa, tapi kalau eksim tuh lokal. Ya, Kalau dia Cuman- itu bisa seluruh tubuh. eksim tuh cuman di sini nih, seingat saya teori, situ, sama di sini. sama di punggung kaki, dekat-dekat Oh, pergelangan enggak, kaki di saya di punggung. sini nih, sampai sini sampai ke pundak sini, gatal. Nah, Ya dok, terus dok. ya jadi itu salah satu penyakit yang paling umum dikeluhkan orang tua yang di atas 50 tahun itu adalah gatal kulit. Dan kalau dilihat di kulitnya tuh kalau dilihat kecil-kecil sepertinya kayak ada seperti bersisik. Agak seperti bersisik, ada begusik. Nah, dan itu kering, kelihatan kering. Nah, itu memang 50% dari orang tua itu karena tadi kolagennya berkurang, serat elastin juga berkurang,
kelenjar lemaknya berkurang sehingga barrier kulit itu yang menjaga hidrasi itu hilang. Ini di seluruh tubuh. Tidak di parsial di bagian-bagian tertentu. Enggak. Karena kan saya pernah sama dokter, saya tanya, "Dok, belikat saya gatal. Itu kurang vitamin B. Kasih aja obat Metikobal. Benar, saya minum metikobal hilang. Kurang Enggak, itu metikobal. memang karena salah satu sebabnya itu karena kekurangan vitamin B. Saraf perifer, dokter Jaya Iya, bilang. B6, B12. B1, B6, B12. Nah, itu dikasih vitamin itu ya baik. Tapi kalau yang orang tua itu karena penipisan kulit dan produksinya itu berkurang, itu bisa Jadi, bikin kering. Dia kering dan gatal. Artinya kalau saya coba menerka nih, Dok, kenapa dia gatal? Karena saraf-saraf sensorisnya udah terlalu nempel sama di permukaan atas tuh, Dok, ya. Jadi di kulit kita tuh ada macam-macam sel saraf. Nah, salah satu sel saraf tipe C. Nah, tipe C itu yang khusus bagian geli-geli. Kayak USB, Dok, ya, USB tipe C gitu. Nah, ya. itu dia terangsang dan kemudian dia gatal. Tadi dokternya bilang geli-geli, Yang sensitif. gatal. Karena kan Bukan geli, gatal. geli kan orang kadang-kadang dikelitikin di keteknya gitu. Atau di Gatal. di pinggang geli. Katanya kalau orang di pinggang dikelitin geli, orangnya genit. Katanya. Kalau genit itu geli reaksinya berlebihan, Frank. Enggak, kebetulan saya Apa, kalau gitu. dikelitikin saya nggak pernah geli. Jadi kayaknya orang pikir saya nggak genit gitu, Dok. Enggak, tapi itu kondisi ya yang paling sering itu ya 50% ya 50% minimal pada orang tua itu memang seperti itu. Itu namanya kondisinya Di serosis. sekitaran 50-an umurnya, Dok, ya. Serosis. Dan 50% serosis XEROSIS itu artinya kulit kering. Kulit kering. Nah, kulit kering itu bikin gatal. Nah, sekarang masalahnya kalau dia udah gatal begitu, dan orang tua itu suka kagak tahan, dia garuk. Dan Refleks tuh, Dok. satu, pantangan orang gatal digaruk itu karena makin digaruk makin enak. Iya. Makin digaruk makin enak dan makin lecet. Akhirnya kalau udah lecet bisa infeksi. Masalahnya itu. Itu bahaya, mulai timbul bahaya baru tuh, Dok. Iya, makanya nggak bisa. Dan itu biasanya kalau sampai udah ya sebenarnya kayak kucing lah. Kamu pernah lihat kucing nggak? Gesek-gesek badannya ke pohon. Atau itu beruang. Nggak usah ke pohon, kita lagi duduk juga ke kita punya betis digesek-gesek lah dia. Beruang. Pernah lihat nggak ada beruang itu? Nggak pernah, Dok, Beruang digesek-gesek ke saya. kalau ke pohon gitu. Oh, iya. Itu kayak begitu, Ada Franky. kutu itu, Dok, ya. Ya, emang Bukan? gatal itu. Oh, gatal. Gatal. Jadi itu paling pantang, Franky. Jadi itu seperti lingkaran setan. Jadi salah satu pantangan kalau orang gatal nggak boleh digaruk. Tapi masalah kan Repot, Pak. garuk Repot. gimana? Susah Repot nahannya, kalau Franky. Terus diapain? Hah? Kalau nggak boleh digaruk. Nah, sekarang kita mesti lihat sebabnya itu adalah gara-gara lemaknya berkurang. Berarti kurang minyak kan? Kita itu barriernya kurang ya, barrier kulit kurang. Jadi kita mesti tambahin barrier. Yang jelas yang pertama adalah kalau mandi. Orang mandi itu kalau lagi gatel-gatel gitu biasanya suka salahnya apa? Dia mandi air panas, Franky. Air hangat, Dok. Enggak, mestinya anget-anget kuku. Jadi nggak boleh terlalu panas. Panas tuh kelihatannya memang enak, tetapi dia bisa bikin makin gatel. Agak kurang. Jadi anget-anget kuku lah, sedikit anget. Ya 30 derajat kali ya. Oke. Ke satu. Yang kedua, kalau mandi nggak boleh lebih dari 15 menit. Cocok, Dok. Karena kalau lebih dari 15 menit, itu lemaknya yang ada di kulit tuh makin hilang, makin kering, makin gatel. Yang berikutnya, sabunnya nggak boleh yang terlalu alkali. Yang kering. Sabun itu kebanyakan alkali sekali, pH-nya tinggi sekali. Jadi mesti sabun yang kalau ada sabun yang ada moisturizing-nya, Yang kayak saya lah gitu, Dok, ya. yang sabun yang Dicantumin. lembut. Nah, setelah selesai mandi, dia lap, mesti pakai Lotion. pelembab apapun. Tapi katanya sebenarnya begini, harus dikasih
krim atau kayak sejenis kayak salep atau vaselin atau apa, tapi yang bukan lotion. Kalau lotion itu lebih ke arah dia banyak airnya, jadi dia nggak bertahan lama. Ya. Kan Jadi abis mandi tuh harus diborehin sama begituan. sama apa tadi dokter bilang? Hah? Apa? Sama apa? Salep. Enggak, sejenis ointment tuh salep. Oh. Jadi artinya lemaknya lebih banyak. Jadi bukan yang water base nih dok ya? Bukan. Yang oil base. Oil base. Itu jadi setelah mandi dilap-lap gitu, jangan jadi akan digarukin gitu, terus dikasihin minyak. Kalau yang paling praktis sih sebenarnya kalau untuk orang yang nggak biasa belanja segala macam, pakai baby oil juga nggak ada masalah. Di air mandinya itu atau itu diborehin baby oil, karena yang penting dia ada ini, ada pelindung. pelindung lemak Hmm. gitu. Kalau saya sih ya, sementara ya dok ya, cukup pakai sabun tadi itu. Karena sekarang udah Karena kamu nggak terlalu kering, Franky. Kalau Nggak yang terlalu kering banget itu kelihatan sampai kelihatan, jadi Bergusik tadi. keriput atau sampai keretak-keretak itu kelihatan retakan. oke orang-orang barat gitu dok ya, bule-bule itu kan, mohon maaf ya, orang bule kan kalau saya perhatiin ya, kulit mukanya tuh kayak kulit kayu pohon, Iya, retak crack, kalau itu dibilang itu crack. ya kan? Kita nih orang Asia beruntung. Kulit kita tuh walaupun orangnya sudah tua, keriputnya kita tuh nggak sampai keriput kayak kulit Karena pohon. kita tuh tidak terpapar dengan suhu ekstrim seperti mereka. Mereka kalau panas sekali, kalau dingin sekali, itu yang bikin kulit jadi nggak tahan, Franky. Kalau kita tuh nggak segitu, maksudnya lumayan inilah. Jadi ini yang harus diperhatiin juga. Saya memang kalau mandi memang senengnya pakai air hangat. Jadi ya kan kita water heater kita nyalain, otomatis kan nyampur dia kan air panas air dingin gitu kan. Iya. Nah cuman kadar air panasnya tuh mungkin Jangan 10% gede-gede. saja cukup Iya. kali dok ya. Anget-anget kuku, anget-anget dikit lah. Pokoknya jangan sampai kita pegang udah panas. Tapi yang orang yang suka salah adalah dia pakai sabun yang terlalu keras, Franky. Terlalu alkali sehingga lemak larut. Itu sabun alkali itu melarutkan lemak sehingga dia makin kering dan makin gatel. Biasanya kan orang yang apa ya, mau jerawatnya hilang tuh dok, dikasih sabun yang kayak gitu. Tapi dokter Jaya pernah kan ingat waktu kita makan di mana dok ya? Ada satu perempuan, waitersnya itu, dia pakai sabun yang merek tertentu. Dari Jepang ya? Iya. Dari Jepang. Ya kita nggak sebut mereknya apa. Akhirnya saya tuh perhatiin, ini anak kulit mukanya sampai putih banget. Dia bilang itu cuma gara-gara pakai sabun. Kalau itu benar omongan dia ya. Tapi segitu saya perhatiin kok lehernya hitam, tangannya hitam. Ya karena dipakainya di muka doang. Nah, karena sabunnya cukup mahal. Ya dibilang mahal sih nggak mahal-mahal banget karena itu kan sabun batangan ya. Ya sabun batangan kan dipakainya sebulan juga nggak bisa tuh. Nggak kayak sabun cair. Sabun cair kita sebulan bisa habis sebotol. Nah, jadi yang kayak begitu tuh nggak boleh tuh dok ya. Nggak boleh. Yang alkali tadi. Nggak boleh. Jadi dia mesti yang ada moisturizingnya agak lembut dan tidak alkali. Tapi dok sekarang kalau kita pertanyakan, sabun kan ada dua model ya dok ya. Sabun cair sama sabun batangan. Menurut dokter Jaya ada pengaruhnya nggak sih batangan sama cair? Itu nggak bisa Selain diomongin. harga kan memang udah pengaruh tuh. Enggak, tapi zaman juga beda lah, Franky. Dulu semua pakai sabun batangan. Dulu, kalau sekarang mah jarang lah orang pakai sabun batangan. Walaupun masih ada. dijual, Iya masih. Tapi jarang orang pakai lah. Cair lebih praktis lah. Iya, kepraktisan itu penting. Jadi saya merasakan begini, yang tadi dokter Jaya sebutin jangan pakai air panas tuh. Kayaknya nih dok, supaya kalau namanya lemak kan kena air panas kan lumer lagi dok Larut. ya. Larut ya. Ya. Supaya kalau udah nempel gitu loh ya. Jadi gini, dia masih cepet, Franky. Jadi setelah mandi maksimal 15 menit, dikeringin, habis dikeringin langsung dipakein dipakein itu pelembab. Jadi harus pakai pelembab orangnya. Kalau biasanya yang paling gampang Anda pakai baby oil. Nanti dokter Jaya Diborehin semua. Nah, itu akan sangat mengurangi ini gatal. Apalagi kalau dia kan kalau ibu-ibu atau perempuan biasanya cuci piring atau kadang ngebersihin dapur segala macam.
Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Jangan rendeman sama air sabun karena itu bikin dia gatal. Nanti dokternya jelasin ke istri saya dok ya, masih siap ya. Kenapa? Kalau saya mandi, saya cepat-cepat keluar dia bilang, lu mandi nggak sih? Ditanya dok. Enggak, gampang jawabannya. Apa? Cium aja. Kan gitu jawabannya berarti. Iya. Ditanya, lu mandi? Ya, saya nggak. Tapi ya anak saya kalau mandi bisa setengah jam loh. Saya ngerti di dalam ngapain aja, mandi doang. Oh enggak, luas permukaannya lebih gede kali. Oh badan saya lebih gede, dia kan cewek, anak saya kan. Enggak, tapi itu jadi ya seperti itu. Jadi sarung tangan itu penting karena dia menjaga supaya kita tuh nggak larut juga sama sabun kan. Terus kalau pakai bajunya itu harus dihindari baju wool. Dia mestinya pakai baju yang katun, agak kelonggar dan kalau bisa silk gitu. Jadi sutra. Karena dia itu lebih menjaga kelembapan kulit. Enggak, si wool itu jahatnya kenapa dok? Kan enak anget. Dia nggak Wool kan kalau kita pakai enak anget. Kenapa nggak boleh? katanya makin gatal. Buat berapa? Kalau saya nggak tahu, tetapi mungkin gara-gara nggak dicuci lama kali dok. enggak. Tetapi kalau saya sendiri, walaupun misalnya apa namanya wool itu pasti gatal saya. Oh, Makin gatal. saya mah anteng-anteng aja tuh. Terus kalau dia pakai yang modelnya skincare apa segala macam itu mesti yang bebas alkohol, Frankie. Bebas alkohol, bebas parfum kalau bisa. Karena alkohol itu melarutkan lemak juga. Parfum itu bisa mengiritasi. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan yang tadi dokter Jas sebutin ini, pencegahan segala macam, ini lebih aman buat laki-laki nih dok. Kalau perempuan kan treatmentnya beda. Begitu mau tidur, cleansing, terus kemudian dikasih pelembab lagi atau saya nggak tahu deh itu tuh. ya memang yang benar yang seperti itu memang harus dikasih pelembab, Frankie. Makanya that's why perempuan tuh biasanya mukanya jauh lebih halus dan lebih lembab dibandingin laki-laki. Laki-laki kering biasanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau orang tua nih ya, dia mandi kalau misalnya mandi pakai air ya bukan shower ya. Mandi pakai gayung itu ya terakhir sebelum itu bisa dimasukin seperti baby oil atau apa itu terakhir. Di gayungnya itu air di gayungnya. Terakhir. Jadi artinya dia terlapisi lemak lah begitu. Itu sangat mengurangi. Dok, mau tanya dok, baby oil sama minyak telon bedanya apa dok? Ya minyak telon tuh ada mentolnya. Nggak boleh kalau juga. baby oil tuh yang biasanya kalau bayi habis mandi terus diborehin minyak begitu. Minyak itu nggak ada bau, nggak bau sih enak dok, bau bayi. Kalau minyak telon tuh bau wangi, baunya ada baunya. Kalau baby oil tuh nggak, karena kenapa bayi dikasih gitu? Karena bayi itu kulitnya memang masih tipis. Produksi minyaknya belum banyak. Tapi kalau kita udah tua, memang produksi minyaknya berkurang sehingga kita memang harus kasih minyak gitu. Jadi dengan kata lain, yang nanya tadi dok, yang melihat podcast ini, dokter aja nganjurin orang tuanya dikasih baby oil aja gitu dok ya? Iya. Dan kalau itu jangan dikasih mandinya air yang terlalu panas. Kalau orang nggak mandi dok? Orang nggak mandi. Nah itu salah satu itu yang dilakukan oleh orang ke Belanda, di Belanda segala macam. Saya kan sempat sekolah di Belanda. Di sana tuh orang-orang kebiasaan nggak mandi. Kenapa? Takut lemaknya kurang, hilang lemak. Mereka takut lemak, jadi dia memang nggak mandi. Pagi-pagi cuma ngucek muka doang. Kadang-kadang rambutnya juga nggak disisir, udah pengantor kondisi begitu aja. Orang Jepang juga sama, biasanya pagi-pagi nggak mandi. Yang mandi di sana itu adalah orang Indonesia. Indonesia biasa kan kita mandi 3 kali, 2 kali paling sedikit. Pagi mandi, pulang kerja mandi. Kalau mereka enggak, cuma sekali mandi mau tidur. Berarti saya keturunan orang Barat dok. Kalau lagi pergi ke tempat kakak saya di Amerika, paling seminggu sekali mandi dok. Nah kalau sekarang hidup modern itu yang bikin juga orang tuh suka gatal adalah di ruang AC terlalu lama.
Itu bikin kering ya? Kering. AC itu bikin kering karena dia itu udaranya kering, dia nguap lebih banyak akhirnya kering. Dan jadi caranya gimana? Kalau orang Jakarta sih di mana udaranya kering dan mereka nongkrong di tempat AC melulu, di ruangannya dikasih humidifier. Kamu kebayang nggak? Di rumah saya, di kamar saya kasih humidifier. Itu baru satu malaman aja satu itu. Pagi-pagi tuh udah ada air hampir sebaskom loh, Rengi. Mungkin ada 1 liter kali air. Terus efeknya apa? Kalau pakai dehumidifier? Dia memberikan ini apa bikin dia jadi lebih lembab dan itu mengurangi gatal sama sekali, Rengi. Jadi dia bisa ngatur supaya kadar air di dalam ruangan itu tidak terlalu kering. Oh gitu ya. Ya. Dan itu kalau ya di kita kan kita panas terus nih. Sekarang udara makin lama makin panas kalau udara Lagi nggak Jakarta. jelas nih dok. Nah, Panas banget. Bisa sampai di jalanan bisa sampai 30-38 derajat tuh dok. Kalau di perumahan, kalau di dalam rumah itu bisa sampai 30 derajat. Ya kebetulan daerah saya daerah panas, di dalam rumah bisa 30 derajat. Nah itu katanya kalau pakai humidifier di tempat ber-AC itu membuat itu dinginnya itu lebih dingin daripada kalau nggak pakai gitu. Nah satu yang jangan lupa adalah salah satu yang bikin makin kering adalah kurang minum. Kan kita udah ngomong dulu kalau namanya minum patokannya itu bukan cuma liternya, tetapi kalau udara panas begini kita mesti minum sampai sampai kencing kita warnanya bening. Ya. Ya kalau itu mas saya mah aman. Cuman ya tadi tuh berarti kalau orang-orang yang sudah usianya di atas 50 itu jangan ambil resiko dah dok ya. Iya. Jadi artinya jangan tunggu sampai dia gatal. Karena kalau udah sampai dia gatal, kayak tadi dokternya bilang asik digaruk. Begitu digaruk makin asik. Luka, infeksi. Dan satu, gara-gara kita ngegaruk, salah satu yang bikin luka adalah kuku. Maka harus rajin gunting kuku. Rajin gunting kuku, jadi jangan sampai kuku ini. Aman sih kalau kuku mas saya itu. Nggak enak kalau kuku panjang-panjang tuh kayaknya ngelukain kulit. Nah sekarang kakak gimana kalau misalnya ada gatal yang bisa ngurangin? Oh yang ngurangin apapun yang namanya ada pedas-pedas, mentol-mentol gitu itu bisa mengurangi. Jadi daripada digaruk mendingan dikasih kan kalau minyak kayu putih misalnya. Atau minyak telon atau apa pokoknya dikasih minyak itu dia mentolnya itu rasa mentolnya itu akan ngilangin gatal. Oh istri saya sering kasih ke saya kalau gatal tuh dikasih bedak dingin. Iya boleh. Bedak dingin yang kalengan tuh dok, warnanya hijau. Cuma kalau bedak dingin ada salah satu kelemahan ya Franky. Dia bikin kering juga. Kalau dia dikasih bedak dingin dia memang dingin adem, ada mentolnya kan. Tapi setelah selesai jadi dia jadi kering malahan. Jadi penyebabnya itu nggak tuntas ya? Nggak, dia emang adem gara-gara mentolnya, tetapi kulit jadi kering. Lebih baik sih pakai sejenis kayak minyak-minyakan begitu. Nah kalau seumpama nih dok ya, baby oil nggak ada nih? Nggak. Kalau perempuan sekarang tanya aja moisturizer. Moisturizer banyak yang jual. Moisturizer tuh pelembab. Biasanya tuh bentuknya apa? Tube atau botol digituin di borel-borel di muka di apa itu. Kalau buat perempuan sih biasanya mereka pakai gitu supaya ininya kencang gitu loh, jadi keriputnya berkurang karena dokter Jaya tahu nggak, kadang-kadang saya perhatiin ya kalau di tempat olahraga tuh ada cewek oh itu apa itu air itu buat pelembab, jadi dengan dikasih air gitu melembab, jadi dia mengurangi keriput juga mereka. Tapi itu termasuk pelembab, boleh aja gitu. Itu air biasa. Iya, saya pikir orang ini pakai minyak wangi tapi kok nggak wangi? Enggak wangi, itu memang air. Oh, agak kuper saya dok.
Yang kayak gitu saya nggak tahu. Padahal anak saya pakai, si Pamela pakai. Itu bikin segar muka. Tapi kalau misalnya ada keriput-keriput kecil, keriputnya hilang pergi. Kan jadi sel-selnya itu jadi mengembang kencang gitu loh. Oke, jadi si keriput, si tadi dokter Jaya sebutin, pertama problemnya nih karena penipisan, di mana produksi si sel baru kulit kalah cepat sama yang rusak karena penuaan terus kulit. Dia kolagen kurang, akhirnya dia retak, istilahnya kayak retak-retak. Nah itu merangsang sel saraf sensoris yang ada di kulit. Kalau kolagen kurang kan banyak sekarang dok makanan yang mengandung kolagen. Ya makan aja lah. Itu memang ada obat-obat atau lotion atau apa yang dikasih kolagen lokal, ada yang juga per minum. Kalau mau kolagen, kalau yang bentuknya makanan itu tunjang tuh Frankie, kolagen. Nggak ada satu. Atau ini kakek kaldu itu ada yang jual kolagen tuh. Kolagen itu dia baru saya mau bilang. Dipakai buat bikin kayak sop gitu. Iya, kan sekarang banyak dok yang makanan boleh dibilang all you can eat. Satu menunya bukan tanya all itu you mau can kuah eat kolagen. Itu. Saya diajak sama anak saya, "Pi, enak Pi." Begitu saya makan, kok kayaknya otak saya protes dok. Enggak, yang kolagen tuh iya. dari kaki ayam atau jadi, apa dari awalnya sapi. dia kan bentuknya kayak padat gitu ya. Kena panas dia lumer. Begitu kita makan sama juga kayak kita makanin minyak masuk ke mulut gitu ya. Iya. Tapi nggak perlu sampai kayak gitu-gitu banget kan dok ya? Nggak. Karena kan ya arti kalau problemnya di luar ya kita nggak usah masukin dari dalam, luarnya aja di filter gitu. Nah sekarang dok, kalau misalnya kita contoh nih dok, tadi kan dokter Jaya kan sebutin kan karena kulitnya tipis, nggak usah pakai wool, karena wool tuh mungkin merangsang ya dok ya, merangsang bulu-bulu di sini, jadi dia akhirnya ini. Nah sekarang kalau kita kan salah satu kulit itu kan menjaga dia punya ininya, hidrasi supaya nggak terjadi hidrasi nih dok, kita pakai jaket kulit ataupun jaket aja. Enggak, itu memang salah satunya. Karena salah satu yang bikin kita jadi kering itu karena paparan matahari, Bang. Kena paparan matahari ya. Jadi kalau keluar itu mesti pakai sunscreen. Sunscreen itu menjaga kelembapan, Bang. Jadi dia tidak menguap. Itunya. Cairan di dalam kulit, pada kulit itu nggak menguap. Oh, itu dokter ya, ingetin tuh dok. Nah besok supaya buat supaya saya main tuh tempatnya masih ada di yang satunya lagi tuh. Saya sekarang dok SPF dok. Sunscreen juga kan dok, mengandung SPF sampai kan ada SPF A, ada SPF B ya dok ya. Dokter J tahu nggak tuh bedanya? Nanti kita bahas gitu. Saya tuh sampai menggunakan yang sampai SPF-nya 130. Tinggi amat. Ya. Kalau enggak, kulit saya hitamnya bukan main. Enggak, apalagi kalau kamu tuh suka main golf begitu tuh kan kena matahari. Ya memang harus tebal, mesti 1 cm, Frankie. Iya, itu udah kedi saya bilang, "Bapak kok nggak kulitnya nggak hitam dibandingin sama teman-teman?" Saya bilang harus tahu cara pakai sunscreen yang benar. "Gimana Pak? Kamu ini ya SPF-nya kalau saya pakai 130. Oh, pakai 100, enggak, SPF 50 juga nggak apa-apa. Usapin 1, tunggu kering. Udah gitu, usapin lagi terus. Jadi 2 kali ya, Pak?" "Enggak, terus sampai 1 cm," saya bilang. "Enggak bakal tuh hitam." Dan hebatnya lagi, ada yang percaya lagi. "Ya Pak, besok saya 1 cm. Terus temennya bilang, "Ngaco lu." Ya, tapi sebenarnya ada yang rada mirip begitu. Kita bisa ngelindungi itu pakai namanya oatmeal bath. Mandi oatmeal. Mandi susu kali. Bukan oatmeal. Oatmeal? Belum pernah dengar sih, Dok. Oatmeal apa? Hah? Oatmeal itu kan kayak Havermut gitu kan? Iya, emang Havermut. Terus? Havermut 1 sendok. Dihancurin. Terus
dilarutin di air. Ah, Jadi dia harus sedemikian hancur. pakai oatmeal instan aja kan, oatmeal Iya. instan udah Ada yang udah halus, hancur, ah. udah halus. Di tes di sendok, dikasih air, digini-gini sampai dia membentuk seperti kayak susu. Terus dimakan. Bukan ditaruh di air mandi. Itu perbandingannya berapa banding berapa, Dok? 1 sendok Mm-mm. oatmeal Mm-mm. Dilarutin. di dalam ya bak mandi orang bathtub gitu. Nggak pengaruh kali, Dok. Dikit Pengaruh. banget. Karena itu dia akan menjaga kelembapan katanya. Sama kayak orang mandi susu tuh, Dok. Ya kayak mandi susu. Susu oatmeal. Jadi lebih murah ya. Kalau mandi susu kan itu pernah mandi susu, Dok? Enggak. Saya pernah. Enggak, tapi itu memang ada. Jadi kamu cari aja di browsing aja oatmeal bath. Jadi mandi oatmeal itu jadi seperti kayak mandi susu gitu loh. Saya nggak tahu Tapi nih. habis begitu kita nggak usah bilas. Udah selesai gitu dia akan memberikan satu lapisan di kulit itu yang menjaga kelembapan. Katanya itu bisa mengurangi. Banyak orang yang bilang itu mengurangi rasa gatal pada kulit orang tua yang serosis tadi. Mm-mm. Serosis ya, kulit Serosis kering. ya. Itu Mm-mm. memperbaiki. Oh. Oke, jadi intinya mah pokoknya itu karena lapisan kulitnya sudah menipis tadi, Dok ya. Dan kita harus putar-putar otak supaya gimana yang tipis tadi dikasih pelindung tadi, Dok ya. Dan satu, kalau perempuan itu salah satu penyebab itu adalah menopause. Orang menopause biasa suka gatal. Karena kenapa? Menopause estrogennya berkurang, kulitnya makin tipis dan kering. Bukan cuma suka gatal, Dok. Suka marah-marah. Ya itu jadi itu salah satu penyebabnya. Nah sekarang gini, itu perlu ke dokter nggak sih? Nah itu pesannya. Perlu ke dokter. Jangan-jangan ada penyakit lain, karena ada beberapa penyakit yang bisa bikin gatal. Yang mirip lagi gejalanya kayak gitu. Bukan mirip, sama gatal, tapi gatalnya karena penyakit. Apa? Jamur. Gagal ginjal. Apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal bisa juga Gatal. seperti itu. Seluruh tubuh. Iya. Gagal ginjal. Sakit liver. Sakit kuning. Sakit tiroidnya berlebihan atau kurang. Kencing manis. Terus neuropati. Jadi gara-gara kencing manis dia mengalami neuropati. Nah itu juga bisa bikin gatal. Jadi artinya kalau dia misalnya memang berlarut-larut lebih dari satu setengah bulan, yang mending ke dokter, karena dokter nanti akan cari ada sesuatu yang lain. Kalau seandainya enggak, ya dokter juga akan ngobati penyakit kulitnya. Ada beberapa obat yang bisa dikasih itu ngurangin gatal. Oke, saya coba menarik satu kesimpulan sederhananya. Jadi umumnya orang yang sudah berusia Di atas 50. 50-an itu terjadi kegatalan itu karena kulitnya sudah nipis. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah suatu bentuk dari penyakit lain, gejala penyakit lain. Jadi kalau misalnya diobatin dengan dugaan kita tipis ini harusnya sembuh nih. Ya. Kalau dia nggak sembuh-sembuh, artinya kita harus curiga hal lain ya, Dok ya. Ya. Gitu ya, Dok ya. Nah, jadi ke dokter online apa dokter offline ya? Offline lah, karena kalau namanya yang begituan tuh dokter akan ngelihat sendiri kulitnya. Kelihatan kok dia sama dia. Kayak gitu. Jadi pantesan ya. Ini kan ini jujur aja nih, kalau saya tuh kan paling males ke dokter. Mau dokter online, dokter offline, saya paling males. Jadi kalau misalkan itu si Pamela tuh, Pak udah deh Pak, saya ke dokter online ya. Dia bilang ini ada ini penyakit gini-gini. Pak sebentar difoto dulu. Foto. Jarak jauh bisa tuh, Dok. tapi ada satu loh Frankie yang bikin gatal-gatal gitu kepada orang yang tinggalnya di panti jompo. Itu mah tumbila lagi, Dok. Bukan, kalau di panti jompo yang paling banyak tuh skabies, kudis. Itu sejenis kayak tungau, kayak kutu yang ada di kulit. Itu biasanya mandi nggak bersih ya? gatal yang utamanya di daerah tangan-tangan, di sela-sela jari dan segala macam. Itu nular sekali, Frankie. Begitu dia kena satu orang, seluruh kompleks itu kena semua. Dan itu bisa kelihatan sama dokter, pasti tahu. Wah ini mah kudis nih. Kalau diperhatiin tuh ya ada Putih-putih. tangan lebih banyak itu
ada seperti kayak ada jalur-jalur. Jalur-jalur putih di tangan. Nah kalau itu dikorek, diperiksa itu ada tungaunya. Sejenis kayak tungau gitu loh. Mites. Tungau. Oh, jadi bisa disembuhin pakai salep-salep gitu dok ya? Kalau dia lokal salep, tapi kalau misalnya udah satu saat ceramah gitu, kalau di luar negeri mereka pakai ivermectin, itu yang kemarin dipakai obat COVID itu manjur. Jadi biasa kalau ada outbreak atau ada wabah di satu tempat begitu, biasanya di panti jompo atau di tempat di mana orang-orang tuh yang hidupnya dalam tempat banyak gitu. Kalau di ini misalnya pesantren juga bisa. Satu kudis bisa semuanya kena tuh anak-anak. Nah, tinggal itu gampang-gampang nular itu antara satu orang sama yang lain. Dan itu selalu disebut di Eropa sendiri, di Amerika yang begituan masih ada, Frankie, banyak. Dan itu biasanya diagnosisnya oleh dokter. Dia harus ke dokter. Dokter tahu begitu harus diobatin semuanya diobatin. Ya walaupun yang itu lain obat ada. makan, obat dimakan kan dok? Makan. Ada juga orang yang kadang-kadang ketemu penyakit lain, misalnya penyakit psoriasis yang kulitnya bersisik memang. Ada yang dermatitis eksim, bisa juga bikin gatel. Jadi artinya kalau yang udah berlarut-larut nggak baik-baik atau tiba-tiba banyak yang kena begitu, ya mendingan diperiksa lah. Nah dok, pertanyaan satu lagi nih. Seberapa fatal sih dok kalau kita gatel? Enggak, bukan soal fatal, Frankie. Tapi tidak nyaman, sampai orang nggak bisa tidur. Sampai digatuk garuk-garuk, jadi akhirnya dia jadi nggak nyaman, susah tidur, nggak enak. Si sakit gatelnya ini dok, sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Nah. Tapi dia punya efek sampingnya, nggak usah tidur, sampai luka. Dan Itu satu juga yang kadang-kadang bisa bikin minder juga karena udah pada luka-luka lecet-lecet, orang bilang disakit apaan, orang nggak mau deket-deket lagi. Kusta. Ya seperti kayak gitu-gitulah. Jadi dan itu mengganggu sekali, makanya itu kan saya bahas ini karena ada yang nanya, ini bapak saya udah, orang tua saya gatal terus agak baik-baik, bagaimana caranya? Ya itu sebenarnya yang pertama penanggulangan di rumah dulu. Kalau itu sudah dilakukan masih juga begitu, ya mendingan ke dokter lah, karena pasti ada sesuatu yang lain gitu. Jadi kita step by step dok ya, nanganinnya. Satu, kita curiga di kulitnya dulu, tapi kalau kulitnya ini juga nggak bikin kita reda gatelnya, baru kita ke dokter. Gitu. Dan ada satu hal ya, ada beberapa jenis kanker itu yang manifestasinya itu kulit gatal. Contohnya dok, satu ya? Limfoma, leukemia. Itu manifestasinya gatal. Ya, jadi kadang-kadang itu justru menunjukkan sesuatu penyakit yang jauh lebih serius. Kadang-kadang gatal-gatal ternyata periksa kencing manis. Kencing manis juga bikin gatal, Frankie. Sakit liver gatal tadi, sakit tiroid, gondok, gatal. Tapi itu seluruh tubuh dok ya, ingat, bukan lokal di satu tempat parsial gitu ya dok ya. Oke dok, jadi artinya di sini ini penyakit sederhana kalau saya perhatiin dok ya. Cuman dia punya yang sederhana ini tidak sederhana kalau ternyata bukan itu. Jadi at least ya 50% tuh dengan yang kita omongin mengubah lifestyle di rumah itu selesai, karena itu karena serosis, bukan karena yang lain gitu. Ya mudah-mudahan dok yang tadi ditanyakan tadi orang tuanya itu cukup karena serosis tadi dok ya, bukan kita nggak ngarepin ada yang lain, karena istilahnya kan ya hampir umum terjadi. Dan satu lagi Frankie, mungkin itu salah satunya. Otak juga bisa bikin, psikologis. Orang stres, cemas itu juga bisa bikin gatal. Bisa, salah satu. Jadi ya kadang-kadang katanya dengan kita olahraga, jalan pagi, olahraga, mungkin kena ikut yoga segala macam, kadang-kadang malah gatalnya hilang lagi. Masuk akal sih. Lupa. Karena katanya konon kalau orang stres, kortison keluar, itu akan menyebabkan rangsangan pada kulit, jadi gatal. Yang jelas nih dok, ini testimoni saya dok. Kalau kita lagi olahraga dok, yang susah-susah di otak kita hilang, lupa. Tapi begitu habis olahraga, balik lagi dia. Serius. Tapi kalau sakit hilang sih emang betul, karena ada endorfin. Olahraga menambahkan endorfin bikin anti sakit. Kalau lagi main nih sama teman-teman nih, mukul bola,
nggak ada rasa tuh sakit ini. Tapi begitu habis selesai, iya ya, jalan sakit ataupun apa, kayaknya olahraga lagi deh. Tapi nggak kuat lah terus-terusan. Oke dok, jadi artinya di sini kita pokoknya selalu harus aware, jaga kesehatan kulit tubuh kita. Mandi juga nggak perlu sampai harus lama-lama intinya gitu dok ya. Dan Cukup. jangan pakai air panas, air yang terlalu panas. Hmm. Kadang-kadang beberapa orang katanya dia terbatu dengan malah rendaman di air dingin. Tapi rendam terlalu lama juga nggak bagus. Keriput. Terus kalau ini ya kalau orang pakai sabun sabun buat deterjen buat cuci baju dan segala macam itu juga. Wah. Itu kalau yang terlalu keras juga itu bisa bikin gatal lagi. Saya mohon maaf nih, saya tipikal orang yang tidak cocok pegang sabun deterjen. Itu deterjen sekarang, waktu kita masih kecil dok, itu pengaruhnya beda sekali. Merek sama, deterjen yang sekarang ini dok, kita pegang sakit, perih dok. Yang dulu masih nggak terlalu perih. Jadi katanya kalau mau begitu cari yang hipoalergik, Franky, termasuk baju-baju yang hipoalergik, kan ada tuh tulisannya hipoalergik gitu. Ya makanya di sini kadang-kadang ya saya melihat ya agak dilematis di otak saya dok ya. Kalau kebetulan kalau di rumah kan memang kita pakai mesin segala sesuatunya ya, nggak pakai asisten rumah tangga, tapi kita sudah menggunakan semuanya pakai mesin. Dan cukup kita masukin deterjennya segala macam, dia udah ngaduk sendiri. Tapi kebayang nggak dok kalau ibu-ibu rumah tangga yang harus nyuci sendiri atau asisten rumah tangga yang masih menggunakan manual? Itu bukan cuma kering kan, ini hancur. sampai pada kelupas. Hancur dok, hancur. Karena itu alkalinya menurut saya ya cukup tinggi itu. Ya makanya that's why kan dibilang kalau mau nyuci, ngebersihin apa segala macam harus pakai sarung tangan. Setuju. Termasuk kayak kemarin saya dok, hari Senin kemarin saya pakai sarung tangan yang ada bintil-bintilnya sini dok. Tahu buat apa dok? Supaya nggak slip. Bukan, mandiin Miko. Mandiin Mola. Mereka kan senang kalau saya mandiin sambil bercanda bertiga. Oke, jadi ya dan ini hanya untuk di manusia nih dok ya. Ya iya. Serosis Dan ini. satu ya, jangan pakai bahan-bahan yang pakai alkohol. Alkohol itu ngerusak lemak hancur. Lemaknya hancur ya. Jadi kan kadang-kadang ada kosmetik apa yang mengandung alkohol. Oke, ya jadi kita harus tetap jaga kesehatan kulit dok ya. Ada yang hal lain dok untuk yang ininya? Yang cukup lah. Cukup lah dok ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini bisa menjawab dan menjadi solusi ya dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!